Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Surya Bangsa, Aura. Oke, hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita awali kegiatan kita dengan doa. Yang memimpin doa, silakan doa pembukaan, maju ke depan. Iya, kamu. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Mari. Harus dengan kami akan belajar Men, terima kasih. Oke, anak-anak semuanya gimana kabarnya hari ini? baik. Oke, ya, semuanya sehat? Apa yang baik? Hatinya baik? Uang jajannya aman gak hari ini? Aman, ya. Oke, sebelumnya Miss akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nanti kalau Miss Muni sebut namanya, semuanya jawab hadir, Miss angkat tangannya, oke? Dimulai dengan nama yang pertama. Oke, Aisyah. Daliza Askia. Oke, Ethan. Ibrahim. Jovanka. Kenat. Hari ini Kenat izin ya. Mirza. Muhammad. Oke. Nicole. Rahel. Raditya. Senon. Oke. Sheila. Teren. Oke ya, semuanya hadir hari ini. Baik anak-anak, untuk menanamkan nilai kebangsaan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo kita semuanya berdiri. Letakkan tangannya sebelah kanan di dada. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gak usah dipukul dadanya, begini aja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss Murni ada ice breaking tentang tepuk happy ya. Biar semuanya happy hari ini. Coba lihat kiri kanan depannya, coba kasih senyum yang terbaik. Senyum yang terbaik di mana? Oke, ya. Baik. Kita mulai ya. Tepuk happy, tepuk happy. 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 Tertawa. Hahaha. Lebih cepat
lagi dan lebih kenceng lagi suaranya ya. Oke, kita mulai. Tepuk happy. Satu belum. Satu, dua, tiga. Tepuk happy. 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 Tertawa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik ya, hari ini kita akan belajar. Sebelumnya Miss Murni mau tanya sesuatu ya. Siapa yang pernah mendorong meja di sini? Wah, keren ya, pernah mendorong meja. Ini mau pura-pura padahal sering dorong meja kamu ya? Oh ya. Oke. Turun tangannya. Siapa yang pernah mendorong kursi? Oke, berarti hampir semuanya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kamu mendorong meja, ketika kamu mendorong kursi, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Bendanya bergerak. Oke, ya. Kemudian untuk mendorong meja dan untuk mendorong kursi, kekuatan apa yang kamu pakai? Hah? Kekuatan, Miss Muni tanya kekuatan apa yang kamu pakai? Hah? Oke, menggunakan otot supaya meja dan kursinya bisa bergerak ya. Oke, jadi Miss Murni akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama adalah nanti anak-anak semua mampu mengidentifikasi minimal 4 jenis gaya. Gaya apa saja? 1, gaya otot. Yang kedua, gaya gesek. Yang ketiga, gaya magnet. Yang keempat apa? Gaya gravitasi ya. Berdasarkan karakteristiknya dengan tepat. Yang kedua, nanti anak-anak juga bisa menjelaskan perbedaan jenis gaya. Apa sih bedanya gaya otot dan gaya gesek? Kira-kira dari bahasanya ada bedanya enggak? Ada enggak kira-kira bedanya? Ada ya pastinya. Yang ketiga apa? Menganalisis pengaruh berbagai jenis gaya terhadap gerakan bentuk benda melalui percobaan. Nanti kita ada percobaan ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Menyimpulkan manfaat penerapan berbagai jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari, minimal 2 contoh setiap jenis ya. Oke, sampai di sini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan masuk dalam materi kita hari ini, tapi sebelumnya Miss Muni ada ice breaking tentang materi kita hari ini tentang dorong tarik atau tarik dorong. Tapi siapa yang cepat ya? Oke ya. Kalau Miss Muni bilang tarik, tangannya begini. Kalau Miss Muni bilang dorong, dorong ke depan. Tapi nanti bisa lebih cepat lagi. Oke, kita mulai. Siap? Siap semuanya? Oke, kita mulai. Tarik. Nah, tadi ada yang terlambat. Dorong. Dorong. Tarik. Tarik. Dorong. Tarik. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Semuanya fokus sekali ya. Nah, Miss Muni akan tampilkan video tentang Superman. Siapa yang pernah nonton Superman? Ada yang suka Superman gak di sini ya? Waktu kecil atau sekarang pernah nonton Superman? Pernah. Oke, coba simak videonya. Kira-kira nanti gaya apa yang dipakai Superman ini ya? Kelihatan ya? Oke, kita keluarin ini dulu. Oke, langsung. Oke, kita tunggu dulu signal processingnya. Iya, berkumis ya. Ganteng nggak Superman-nya? Astaga, kasihan Superman-nya ya. Oke, jadi sambil ditonton nanti angkat tangan siapa yang bisa jelasin ya dari Superman itu ya. Apa yang menjadi motivasi kamu, kekuatan apa yang dimiliki gitu ya.
Oke, pertanyaannya, apakah kamu mau jadi Superman? Enggak, kenapa tidak mau jadi Superman? Oke ya. Nah, coba dari Superman tadi ada satu hal yang kita pelajari. Dari awal dia tidak bisa, dia memiliki apa? Motivasi yang tidak mudah menyerah. Ya, itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Kenapa dia bisa terbang ke udara tadi, bisa melompat ke sana ke sini? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena ini dong. Coba, emang kalau kita praktek begini kita bisa terbang? Tadi ya. Nah, coba nanti kamu praktekkan di kamar ya. Siapa tahu kamu bisa lompat ke negara Korea gitu ya. Nah, kira-kira kenapa dia bisa melayang ke udara, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Coba kenapa, Nak? Bergaya tangan ini. Bergaya tangan ini, oke, tidak apa-apa. Ada yang bisa jawab lagi? Karena ada gaya gravitasi. Coba biar suaranya kedengaran. Karena ada gaya gravitasi. Oke, karena ada gravitasi, bener ya. Karena apa, Nak? Apa? Karena memperberubahkan gaya gravitasi menjadi gaya apa ya? Terus gravitasi gitulah yang lain. Oke, ya jadi bener karena ada gaya gravitasi. Kenapa ketika dia turun ada gaya gravitasi yang menarik semua apapun benda itu ke pusat bumi. Ya, nah nanti kita belajar lebih jauh lagi tentang gaya gravitasi. Baik, Miss Murni akan menampilkan video pembelajaran hari ini untuk beberapa menit ke depan. Anak-anak lihat video ini dulu ya. Tentang jenis-jenis gaya. Oke, ini dia. Udah, Superman-nya nggak usah dilihatin mukanya ya. Nanti praktek di rumah aja tangannya. Oke, kita fokus ke sini dulu.
Nah, oke, sampai di sini aja ya. Ini semua nih buka PowerPoint-nya dulu. Kita masuk ke ini tadi ya. Area. Oke, tadi sudah kita tahu pengertian tentang gaya. Ada yang masih ingat gak gaya itu apa? Gerakan tarik atau mendorong yang bisa menggerakkan tubuh benda. Oke, ada yang bisa menambahkan? Gaya adalah? Gaya pernah? Gaya adalah pergerakan suatu benda. Pergerakan suatu benda. Oke, benar. Ada lagi yang mau menjawab? Oke. Gaya juga bisa mengubah arah atau kecepatan. Oke, mengubah arah atau kecepatan. Ada lagi yang mau menjawab? Dan bentuk. Ada lagi? Oh, tidak ya. Nah, jadi gaya itu tadi kita sudah belajar ya, bahwa gaya adalah apa? Tarikan atau dorongan yang mengubah suatu benda dia menjadi apa? Menjadi bergerak. Dan bisa juga mengubah kecepatan benda, apalagi mengubah bentuk benda ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Mengapa bola yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke bawah? Kenapa? Ya. Oke ya. Ini dulu yang menjawab. Kenapa, Nak? Karena adanya gaya gravitasi. Karena adanya gaya gravitasi. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada ya. Oke. Bagaimana kita bisa menggeser kursi yang berat? Ayo. Bagaimana cara kita menggeser kursi yang berat? Punya kekuatan. Apa? Kekuatan. Dengan kekuatannya. Iya benar. Terus apa lagi? Karena kita punya otot. Karena kita punya otot. Cara kamu menggeser tuh, ada kursi yang berat nih ya, itu buat dari besi. Kamu mau pindahin kursi ini dari ke sana, gimana caranya? Kalau angkat kan berat ya, apa nah? Dengan mendorong pakai gaya otot kita. Mendorong pakai gaya otot kita. Pakai apa gaya otot kamu? Kepala, tangan, kaki? Kita misalnya mendorong meja harus menggunakan gaya otot. Gaya otot. Oke, berarti kita menarik atau mendorongnya? Menarik, mendorong atau mengangkatnya? Mendorong. Pertanyaan yang ketiga. Yuk, kita sama-sama baca ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Mengapa magnet kulkas bisa menempel di kulkas? Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Karena adanya gaya magnet. Karena adanya gaya magnet. Apa nah? Sama gaya massa. Oh, sama juga. Oh ya, karena memang ada gaya magnet yang menarik apa pintu kulkas dengan kulkas itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, apa itu gaya? Udah tadi. Nah, coba siapa yang bisa menjawab ini, baca dulu.
Nah, ya. Jadi ini Susilo ini apa yang dia lakukan ya untuk memindahkan kotak mainannya yang sangat banyak. Apa yang dia lakukan dengan cara A atau B? Yang menjawab A siapa? Oh, tidak ada yang menjawab B. Oke, jawabannya benar ya. Kita next lagi. Nah, jadi gaya yang dipakai untuk memindahkan barang yang berat, kalau kita angkat kan susah, benar nggak? Jadi yang memudahkan kita apa? Kita mendorong atau menggunakan gaya dorong. Oke ya. Ya, ternyata dengan mendorong atau menarik kotak mainan tersebut, apa yang terjadi? Kotak itu bisa bergerak tanpa harus diangkat. Kemudian mendorong dan menarik adalah cara memberi gaya pada benda. Ketika kita mendorong dan menarik benda, kita menggunakan gaya apa? Gaya otot. Ya, jadi apa arti gaya otot itu? Gaya otot adalah apa? Gaya yang dihasilkan oleh otot pada tubuh manusia. Nah, jadi semua kegiatan yang kita lakukan ini menggunakan gaya otot. Contoh hari ini, gaya otot apa saja yang kamu pakai hari ini? Aktivitasnya apa? Yang kamu lakukan pagi ini, coba kamu ingat-ingat apa yang kamu, gaya otot apa yang kamu lakukan? Menarik kursi. Tadi pagi kamu narik kursi. Oke, good. Ada lagi? Bawa tas. Bawa tas, bener. Ada lagi nggak? Banyak tahu. Membuka pintu. Membuka pintu, bener. Mengangkat kursi yang lain yang beda. Ada lagi nggak? Apa nak? Ya, coba jangan lagi yang sama temen nih. Tutup botol. Buka tutup botol. Buka tutup buku. Buka tutup buku. Ambil piring. Betul. Apa lagi nak? Apa lagi ya? Gak tahu, udah diambil semua. Oh, udah diambil semua. Padahal masih banyak ya. Ada nggak gaya otot yang kamu pakai pagi ini? Menulis. Membawa botol minum. Membawa botol minum. Berat nggak tadi? Enggak. Apa lagi? Berjalan. Berjalan, ya, gaya otot ya. Nah, itu nanti masuk. Makan, betul. Nah, ternyata gaya otot itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu mengangkat buku, coba angkat bukunya. Angkat buku. Nah, gaya apa yang kamu pakai pas angkat buku? Gaya otot. Oke, silakan diturunin bukunya. Baik. Nah, apa pengaruh gaya? Ayo tebak. Apa pengaruh gaya pada benda dalam aktivitas pada gambar di bawah ini? Yang pertama, menangkap bola. Gaya apa yang dipakai? Gaya membuat benda jadi apa? Berhenti kah? Bergerak kah? Nah, terserah, bebas, masing-masing boleh berpendapat. Oke, yang pertama dulu deh. Menangkap bola, gaya membuat benda berhenti. Yakin? Oke. Nomor 2, menarik ketapel, gaya membuat benda jadi Bergerak. oke. Memukul bola di udara, gaya membuat benda memukul bola di udara. Terbang bolanya ke Spanyol tadi ya. Oke. Mendorong barang, gaya membuat benda jadi apa? Bergerak. Coba kita cek jawabannya. Ingat ya jawabannya tadi ya. Bener nggak ya? 1, 2. Nah, menangkap ditangkap. Menangkap bola, gaya membuat benda berhenti. Menarik ketapel, kenapa berubah bentuk dari ketapel yang begini jadi tertarik? Jadi panjang, makanya berubah bentuk. Kemudian gaya membuat berubah arah. Berubah arah nggak kalau kita memukul kok di udara? Berubah, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke depan ya. Kemudian gaya membuat benda, ini paling gampang ya. Kira-kira yang menggunakan gaya otot di nomor berapa di sini? Semuanya. Hah? 2, 3, 4. Oh ya, jadi semuanya ini menggunakan gaya otot ya. Oke, langsung saja ya kita ke gaya gesek ya. Miss Muri udah tampilin contohnya ya. Cok, kita masuk ke gaya gesek. Ada yang tahu nggak gaya gesek itu apa? Gaya gesek. Ya, gaya yang karena digesek. Oke, oke, apa lagi? Gaya yang dihasilkan dari Gaya yang dihasilkan dari bertemunya dua benda.
Bertemunya dua benda, benar. Ada lagi? Nah, gaya gesek adalah gaya yang muncul. Coba kita cek ketika dua benda saling bersentuhan atau bergesekan. Contohnya apa? Nah, ban sepeda. Gaya gesek apa yang terjadi? Coba. Dia bersentuhan dengan apa? Aspal. Oke, yang kedua apa? Sepatu. Coba satu orang dulu yang berjalan. Siapa tadi? Oke, dari sana ke sini. Coba kita lihat gaya gesek apa yang terlihat. Dia fashion show dulu. Set, putar lagi. Ke sana lagi. Set. Nah, oke. Coba kamu kasih tahu. Tadi kan kamu lagi jalan. Gaya geseknya di mana letaknya? Pakai aja nggak? Iya, saat apa? Saat Pakai aja nggak? berjalan. Saat berjalan. Gaya geseknya terjadi pada apa? Pada sepatu dan? Sepatu dan lantai. Iya, betul. Kenapa ragu-ragu jawabnya? Udah benar. Oke ya. Kemudian rem sepeda yang menahan roda agak berhenti. Di mana terjadi gaya geseknya? Memang gaya pegas. Kalau di rem itu gaya pegas. Kita ke gaya gesek. Dia terjadi gaya geseknya di mana? Di roda dan aspal gitu ya. Oke, lanjut ke gaya magnet. Oke, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh benda magnet. Apa saja contoh benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet? Besi, ada lagi? Logam, jarum, terus apa lagi? Coba di kelas ini apa yang bisa ditarik magnet di kelas ini? Ada nggak kira-kira? Nah, itu magnet. Ada lagi nggak yang bisa ditarik? Gunting bisa. Yang terbuat dari logam bisa. Ada lagi contohnya? Kalau kertas bisa ditarik magnet tidak? Tidak. Oke, kenapa? Kenapa kertas itu plastik tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena dia bukan magnet. Betul. Jadi gaya magnet itu menarik benda-benda tertentu. Jadi tidak semuanya ya. Yang terakhir. Ini kau punya magnet. Iya, itu apa nak? Penghapus. Oke, kalau penghapus kira-kira ada magnetnya tidak? Hah? Ada magnetnya, mana coba? Ethan. Mana Oh iya betul, ada magnetnya ya, karena ada logam besi di tempat penghapusnya. Tapi kalau penghapusnya ada magnetnya di sini? Tidak ya. Oke, kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik benda jatuh ke permukaan bumi ya. Oke. Ada yang bisa kasih contoh gaya magnet selain yang di atas? Ini kan buah yang terjatuh dari pohon, jatuh kemana? Ke tanah? Oke, ada yang bisa praktekin nggak gaya gravitasi? Oke, sini. Kamu jelasin ya. Teman-teman, saya mau praktekin gaya. Agak tahu. Oke. Iya. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda pada bumi karena saking berat buminya ia menarik semua benda. Contohnya, saya akan menjatuhkan benda ini. Itulah gaya gravitasi. Yeay, tepuk tangan dong. Ya. Nah, inilah semua ya jenis-jenis gaya yang kita pelajari hari ini. Ada 4 macam tadi, apa saja? Yang pertama gaya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat gaya gravitasi ya. Jadi gaya itu bisa membuat tadi apa? Benda berhenti, terus apa lagi? Bergerak, perubahan arah, terus apa lagi? Perubahan bentuk ya. Baik, kita akan kerja kelompok. Oke, ini tidak usah, langsung saja Miss Muni akan bagikan kelompok ya.
Sebelumnya Miss Muni akan jelaskan. Setiap kelompok ada pertanyaan, ada nama kelompok, kemudian ada pertanyaan di sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kalian melakukan bahan percobaan setiap kelompok. Nanti bahannya ambil di Miss Murni. Ada yang ada bahan, ada juga yang bisa menyediakan bahan sendiri ya. Oke, kelompok 1. Nah dari sini aja deh kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Oke, yang menggunakan bahan, coba ada nggak yang menggunakan magnet? Tulisnya pakai pulpen ya. Ini kan masih ada bekasnya, coba dihapus-hapusin dulu. Yang gaya magnet siapa? Oke. Nah, ini nih ada 2 nih. Nanti kamu bisa begini, nah prakteknya gini nanti ya. Jadi ini ada yang pegang, ini bisa bergerak nih. Coba. Kayak gesek menggunakan apa nak di situ? Yang mau pakai kelereng ada nggak di situ? Oh gesek. Apalagi yang kayak gesek. Yang menggunakan karet ada? Aku ada karet kok. Ada yang menggunakan karet ya tadi? Yang gaya gesek pakai kardus nggak? Coba ada nggak keterangan pakai kardus? Ini bahannya apa nak coba? Gaya magnet. Oh ini gaya magnet. Kamu gaya apa nak? Kamu bukan magnet, coba lihat. Saya udah tulis. Kamu gaya gesek. Dilihat itunya kan gak sesuai itunya. Sini nak. Sorry ya, ini ambil dulu ya. Oke. Kamu gaya apa sih nak sebenarnya? Gaya otot apa aja yang diperluin? Bahan-bahannya apa? Meja, kursi ini nak. Meja, kursi, angkat. Oh ini kalian nggak pakai ini. Ini kan bukan buat kamu. Coba nak lihat. Tadi kalian perlu apa aja? Gaya magnet. Benda apa saja? Oh ini ya. Ini mah gaya magnetnya ya. Nanti kalian bisa kasih di kertas, makanya di bawah itu bisa bergerak. Kalian pakai apa nak? Pensil, ini kelereng ya? Ini kan ada kelereng. Terus apa lagi nak? Bola, bentar Miss Muni kasih bola. Bolanya maaf ya. Bener ada bola kan? Bola ya. Coba kalian lakukan praktek. Nah kita baca dulu supaya tahu. Oh kalian buku sama kardus. Oke, kalian lakukan percobaan lempar buku dan menggunakan meja, kardus sama lantai. Ayo nak. Berarti ada yang pegang bukunya, terus ada yang lempar set gitu. Jangan dilempar situ, sini. Prakteknya di sini. Apa? Tulisnya pakai pulpen boleh, pakai pulpen aja. Di permukaan lantai nak. Oke ya. Habis lakukan praktek percobaan nanti ditulis. Apa nak? Yang mana? Yang kardus. Buat apa? Hah? Mau buat sesuatu? Oh, tapi jangan yang ini, ambil nanti di kantin, boleh ambil satu banyak. Coba lakukan prakteknya. Mana yang lebih cepat, di kardus, di meja, di lantai, apa gitu perbedaannya? Itu mah mukul, bukan digeser. Nah, mana lebih cepat?
Kekuatannya harus sama. Kalau kekuatannya nggak sama, berarti hasilnya bisa nggak pas. Nah, coba kekuatannya sama di lantai. Nah, itu kekencengan. Kan coba kayak gitu dia. Itu ngapain Ethan? Udah. Itu apa itunya? Oh, kamu itu tadi ya pakai pickaxe ya? Ini jatuhin kelereng sama bola. Oke, kalau sudah. Oh, ada orang di dalam sini nih. Ya, keluar dulu yuk. Oke, udah dilakukan percobaannya belum? Jadi udah tahu hasilnya? Kalau sudah, coba tulisin. Kalimatnya lebih panjang, coba. Ayo. Bantu kelompoknya, kasih kalimatnya supaya kalimatnya lebih banyak sumbernya, informasinya. Ya kok bahasanya aku bisa ya? Aku tidak bukan itu. Ethan, bantu temannya Ethan. Sudah? Nah, kelompok kamu mana? Kasihan mau ditinggalin. Oke, udah dilakukan percobaan belum nak? Oh udah, tinggal ditulis ya. Ethan. Oke, coba lihat sini. Mainnya di sini aja, Ethan duduk sini nak. Mainnya jangan jatuhin bolanya. Ya, mainnya di sini aja, nggak boleh jatuh ya. Oke ya, di sini aja ya. Oke, betul. Jangan jatuh di sini nih, kasih ini di sini. Di sini aja ya. Iya. Nanti dipilih ya siapa yang ngomong, siapa yang praktik. Kan presentasi. Yang ngomong, yang praktik, yang pegang kardusnya siapa. Oh ya udah. Itu kan pakai meja kursi ya, berarti nanti ada temennya yang angkat kursi di depan sama dorong meja ya. Ditentuin aja. Yang ngomong siapa, yang praktik siapa. Itu lama-lama nanti kardusnya kamu bawa ke rumah ya. Iya boleh. Kenapa pulpennya kurang? Bisa pulpennya nak? Nih, coba nyala nggak coba? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa juga ya? Paketnya besar, rugi yang beli. Oke, karena udah jam 2 ini segitu bapak itu bodoh kayak gitu. Coba
Lagi dipakai. Ya, sudah selesai percobaannya belum? Oke, kalau sudah duduk dulu sambil mikir bantuin temennya. Ini nanti buat bahan praktek ya pas presentasi. Nah, oke. Nah, kalau ini bisa. Oke. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, sudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke. Udah ditentuin belum siapa-siapanya yang buku? Ya, tentuin dulu. Biar nanti pas presentasi langsung ini. Kamu buat apa ini? Kelompoknya dibantuin tuh sebelum selesai. Udah coba buang. Oke, 5 menit lagi ya. Habis itu kita langsung presentasi kelompok. Semuanya simpan dulu boleh? Oke? No. Oke. Ya, tunggu temannya selesai dulu ya. Hah? Bawa. Ini udah jelas ya. Perannya yang memperkenalkan nama kelompok siapa, yang baca itu siapa. Ikon, kamu baca apa Ikon? Oke, boleh. Ini paling bagus, ini paling bagus. Kamu duduk aja belum bisa berdiri. Ini apa ini? Ini pensil siapa ini, Nak? Nggak berfungsi. Dibuang aja. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi selesai ya. Yes, break. Iya, nanti ya. Wait ya. 9:15. Ya, itu benar. Nah, ini kesimpulannya gini aja. Gaya gravitasi itu apa? Itu aja. Nah, ini namanya gaya apa tadi ini? Pantatnya punya magnet. Ajaib sekali. Aku lagi liatin magnet. Oh, jadi ditarik magnet ya? Emang tubuh manusia bisa ditarik magnet? Coba. Oh, nggak ketarik kupingnya. Bisa, coba. Mana? Itu mah pakai gaya otot. Oke, 1 menit lagi.
Kelompok satu yang mana kelompok satu? Yang ngomong nanti siapa? Aku. Oke, nanti kau pakai ini ya. Oke, sudah selesai? Kelompok satu udah? Oke, ayo. 30 detik lagi. Kesimpulannya nggak apa-apa, nah maksudnya kesimpulan kayak menurut kalian, oh ternyata gaya otot itu ini, gini gitu. Ternyata kita mengangkat benda, mendorong benda menggunakan gaya otot itu aja kesimpulannya. Nggak apa-apa, itu juga boleh. Nggak apa-apa. Nanti kayak geser. Mohak. Segitu ya. Bajunya kenapa dikeluarin? Masukin dulu biar ganteng. Nanti handsome. Rapi. Gitu. Fashionable. Coba masukin dulu biar rapi nak, yuk. Ayo. Gak apa-apa ya. Masukin dulu ya. Betul. Di sini Ethan di sini. Udah, ayo. Sudah? Kamu udah nih? Sedikit lagi. Oke, semua kelompok sudah selesai? Oke, sekarang kita dengerin kelompok satu yang pertama ya. Sebelum kelompok satu, kita ice breaking dulu, yuk. Di tempat masing-masing aja. Happy. Oke, bukan tepuk happy terus. Hahaha. Oke, ini kalau Miss Muni bilang tarik tangannya ke belakang, kalau Miss Muni bilang dorong tangannya ke depan, kalau Miss Muni bilang angkat ke atas, kalau Miss Muni bilang diam, jangan bergerak. Contohnya Miss Muni udah bilang angkat, Miss Muni bilang diam, berarti jangan turunin, berarti begini terus. Oke ya. Tuh, udah? Kita ikutin ya, kalau Miss Muni bilang tarik, tangannya ke belakang, oke? Kalau dorong, tangannya ke depan, ya. Oke, udah ya? Oke, kita tunggu satu lagi ya. Gak apa-apa begitu aja. Nanti ini. Oke, siap? Mana suaranya? Siap? Oke, fokus ya. Tarik. Tarik. Dorong. Angkat. Diam. Tarik. Dorong. Diam. Angkat. Diam. Tarik. Oke, tepuk tangan ya. Yuk. Oke, teman-teman, kita akan dengerin presentasi kelompok dari kelompok satu. Yuk, dipersilakan. Satu kelompok yang semaju ke depan, yuk. Yang praktek siapa, yang ngomong siapa. Temenin temannya, ayo. Enak. Habis ini siap-siap kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Oh, oke, siap. Di sana. Oke. Yuk, kelompok yang lain perhatikan kelompok di depan. Ethan, sini Ethan. Dengerin kelompok satu dulu ya, Nak. Ya. Amira di sini Amira. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Pagi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang gaya otot anggota kita. Ada aku, Teran, Jelisha, Amira, dan Kano. Oke. Pertanyaan pertama dalam kegiatan gaya otot.
Dorong meja kursi sejauh 1 meter. Gambarkan apa yang terjadi. Jawabannya adalah mejanya bergerak pada satu arah sejauh 1 meter. Gantian. Iya, gantian. Yang kedua, angkat buku dengan sangat baik. Kemudian letakkan kembali apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah buku terangkat karena gaya otot kita yang mengangkat bukunya. Lalu kita meletakkannya kembali juga dengan gaya otot kita. 3. Tarik karet gelang, kemudian lepaskan. Apa yang terjadi? Karet gelang itu berubah bentuk karena kita menariknya dan melepasnya dengan gaya otot yang kita miliki. 4. Berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ada di tubuh manusia dan hewan. Jadi kalian pakai apa, buku kesimpulannya adalah sama? kita membutuhkan gaya Meja otot atau dalam kehidupan sehari-hari. Oh, oke. 5. Sebutkan 3 contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong pintu, menulis, dan makan. Itu semuanya, dan terima kasih untuk mendengarkan. Oke, coba berikan salah satu contoh gaya sesuai dengan diskusi kelompok kalian, satu aja. Pilih. Ambil, kalau mau ambil buku boleh, coba. Kursi boleh, kursi satu aja, jangan banyak. Oke, coba praktekkan. Coba pimpin Amira prakteknya. Nanti temannya yang dorong, kamu yang pimpin. Oke, kami. Oke, kami akan menunjukkan gaya otot. Gaya otot Oke, nah itu kenapa bisa kedorong kursinya, nak? karena menggunakan otot kita. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2, maju. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang ngomong duluan, guys? Iya. Oh, ini pegangin. Nanti kalau temannya ngomong, kasih mic-nya ke temennya ya. Ya, sekarang giliran kita dengerin kelompok 2. Ayo. Taruh aja sih di bawah. Ya, yuk. 1, 2, 3, mulai. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Jovanka, ada Rafli, Mirza, dan Radit. Ya, jadi di sini ada tugas pertama, itu gesek buku di atas permukaan lantai. Bagaimana gerakannya? Di lantai dulu, nak, di lantai. Set. Oke. Lanjut. Gesekan buku di lantai akan lebih cepat karena permukaannya licin. 2. Geser buku yang sama di atas permukaan kardus. Bagaimana gerakannya? Lihat ya. Duduk dulu, kan. Ayo. Gesekan buku di kardus akan lebih lambat karena permukaannya kasar. Ya, 9.15 ya. Baik ya. Sebentar lagi. 3. Bandingkan gerakan buku kedua permukaan tersebut. Mengapa bisa berbeda? Gesekan di dua permukaan terasa berbeda karena berbeda permukaan. 4. Berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul dari gesekan dua benda. Sebutkan 3 contoh penerapan gaya gesek yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggelindingkan bola, mencuci mobil, dan mandi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok 3 maju. Ya, kardusnya jangan diambil ya, Bu ya, Bapak-bapak. Oke. Mic-nya tadi kasih ke temannya, mic-nya. Duduk dulu, saya. Allahu Akbar. Minjem dong. Duduk ya. Dengerin temennya ya. Ya, boleh lah.
Lemparin itu kelerengnya, iya boleh. Hah? Kelereng sama bola kan? Iya, ada di depan. Ayo guys. 1, 2, 3. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Saya Nicole. Aku Aisyah. Shannon. Nanti kasihkan pas Oke, hari ini kami ingin menjelaskan apa itu arti gaya magnet. 1. Dekatkan magnet pada benda-benda berikut dan amati apa yang terjadi. Benda-benda yang terbuat dari besi atau logam akan tertarik atau tertempel pada magnet karena memiliki gaya magnet. Langsung praktek aja gaya magnetnya mana? Langsung praktek aja. Ya, ambil. Biar tahu kan nomor 1 tadi katanya magnet bisa menarik benda-benda logam. Contohnya apa? Bawa aja ke depan nggak apa-apa. Kayak misalnya ini jepitan yang terbuat dari Ayo Hanggu. jika didekatkan oleh magnet, dia akan Iya, tertarik ya. menempel pada benda yang logam. Oke, dilihat temannya dulu ya, Nak. Ya. Oke, lanjut. Poin nomor 2. Berdasarkan pengamatanmu, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku, jarum, peniti, jepitan rambut yang terbuat dari besi. Oke. Keempat, sebutkan tiga contoh penerapan gaya magnet dalam 3 berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Yang dimaksud gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik suatu benda yang terbuat dari logam atau besi. Oke. 4. Sebutkan 3 contoh penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menempelkan hiasan kulkas yang terbuat dari magnet, menutup atau membuka kulkas, menutup atau membuka kotak pensil yang ada magnetnya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat temennya. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4, silakan. Ini dibawa dulu, nanti dikumpulin ke Miss Murni ya. Ya, Ethan, ayo Ethan. Mau melakukan percobaan dulu boleh? Ya, boleh. Ini gak usah dipencet. Udah. Pakai begini aja nih. Sekarang, oke. Kami dari kelompok 4. Aku Rachel. Ican. Sama Ethan. Kami akan jelaskan tugas yang diberikan Miss. Dengerin dulu ya temennya. 1. Jatuh. Kasih semangat dulu temannya, 2 orang. Pensil dan kelereng Satunya secara belum bersamaan ada. dari ketinggian yang sama, apa yang terjadi? Pensil dan kelereng yang jatuh dari ketinggian yang sama akan jatuh ke bawah. Lalu kedua, lemparkan bola ke atas, kemudian amati apa yang terjadi. Bola akan terjatuh ke lantai atau ke bawah karena adanya gaya gravitasi yang menarik bolanya atau bendanya ke bawah. Oke, ambil lagi. 3. Berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah benda yang menarik sesuatu benda ke bawah. Lalu nomor 4, sebutkan 3 contoh penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu buah apel yang jatuh dari pohon, bola yang dilempar yang jatuh ke bawah, dan pensil yang jatuh dari meja. Lalu kesimpulan kita, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 dong, keren banget. Silakan duduk.
Iten, sini Iten, kelerengnya, bolanya nah sini. Sini ya, kita simpan dulu ya. Mana sini. Iten. Oke, jadi tadi kesimpulannya adalah ya, gaya itu bisa merubah benda, mengubah kecepatan. Kemudian apalagi tadi bisa menarik benda jatuh ya. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalau Miss Muni mendorong meja itu gaya apa? Gaya otot. Oke, kalau pensil Miss Muni tiba-tiba jatuh nih dari meja ke lantai itu termasuk gaya apa? Oke, ya. Ada yang masih ingat tadi gaya itu tentang apa? Artinya apa gaya? Gaya tarikan, dorong atau menarik yang bisa menggerakkan benda. Oke, ya. Baik, sekarang kita masuk pada latihan soal. Silakan dikerjakan masing-masing. Emang udah ada jawabannya. Ada. Ini sendiri-sendiri. Pilihan ganda ya. Silakan dijawab sendiri. Dipastikan ini sangat gampang kalau fokus tadi belajarnya. Ya, nanti ya. Bismillah ke situ ya. Ya, dikerjakan sekarang. Waktunya 3 menit aja. Sendiri ya. Iten kerjakan sendiri, tulis namanya dulu. Jawabnya dulu. Ya, nanti pas selesai ini aja. Udah ya? Ayo Iten. Kelasnya kelas 4 ya, jangan lupa tulis kelas 4. Kelas 4, kelas 4. Nama keren aja boleh, nama keren, nama pokoknya nama kamu jangan ambil nama artis ya. Nanti Miss Murni bingung ini artis siapa yang ini tuh ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Ya makanya fokus. 2 menit lagi. Ini aja udah selesai nih. Siapa yang keren ini? Itu mah gampang kali, gampang kan? Yang penting dibaca aja soalnya dulu. Susah banget, yang mana yang susah nak? Ya tinggal pilih aja, ini gak susah pilih sih. Bisa aja kamu. Udah ayo, 1 menit lagi. Tidak miring, kalau miring begini nah. Nih, lebih cepat mana bendanya miring begini sama yang begini. Sudah, kalau sudah sini. Oke, thank you. 2, ya, siapa lagi? Baru 2 orang. Thank you. Jangan ganggu temennya lagi fokus. Bentar lagi rambutnya mau rontok ya gara-gara kerjaan ini. Ya. Oke. Capcik jangan dong yang sesuai. Ya. Jangan diganggu biar dia sendiri. Dia bisa ini mah. Itu sudah down. Oke, good job. Ayo nomor 9 dulu. 9 sama 10. Sini ya, sini. Sudah? Oke, thank you. Belum.
Udah. Oke, thank you Itan. Duduk dulu Itan, belum. Itan duduk. Sudah nak? Satu lagi. Saya nggak apa-apa ini. Oke. Oke, semuanya sudah siap, teman-teman, anak-anak. Hari ini kita sudah selesai belajar. Dengar di sini bahwa hari ini kita belajar tentang gaya di sekitar kita ya. Ada 4 macam tadi, gaya otot, gesek, magnet dan gravitasi. Dan gaya itu yang benar, membantu kegiatan kita sehari-hari. Oke, tugas di rumah. Nanti coba amati gaya dan mencatat jenis-jenis gaya apa saja yang kamu temukan. Kemudian rencana pembelajaran kita ke depan, kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak untuk pertemuan ke depannya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, tahu nggak lagunya ya? Ampar-ampar pisang, pisangnya belum matang, bukan ya? Oke, 1, 2, 3 kita nyanyi ya, suaranya yang semangat ya. Habis ini kita doa, nanti yang pimpin doa kami ya. Oke ya. Boleh tepuk tangan. Di burung bari-bari, di burung bari-bari, mangga lepak, mangga lepok, sepatah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan, bengkok dimakan api, apinya canculupan. Dikit bibi dawang, nyanyi, tepuk tangan. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak di burung bari-bari, masak sabiji di burung bari-bari. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ayo pimpin doa, nak. Silakan maju ke depan. Yuk, sikap doa yang benar, yang Kristen lipat tangan, yang Islam boleh angkat tangannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Amin. Oke, teman-teman duduk dulu. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Luar biasa. Thank you.